No musiba ya gwe ikorie ibabu itasasa nyana kasoto kasawa munebo woroibo bueno air mano, Pemirsa RRI.net, selamat berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI.net dan persembahan dari RRI Serui. Dan pemirsa RRI.net, selama ini mungkin saja kopi yang sering kita minum dipahami hanya sebagai tanaman komoditas unggulan sektor perkebunan saja. Jelas tidak salah karena nyatanya kopi terbukti memberikan kehidupan bagi para petani kita. Banyak manfaat, tapi juga bagi para pengusaha kafe, kopi, dan lain sebagainya, atau biasa kita sebut pengelola kedai kopi. Nah, pemirsa RRI.net, berbicara tentang kopi, tidak hanya soal berapa rupiah yang diperoleh para petani kita, tapi juga pengelola kedai kopi dari hasil penjualan kopi bubuk maupun kopi biji. Nah, tetapi apakah secangkir kopi di masa ini masih menghadirkan nuansa kekeluargaan yang penuh dengan keakraban saat menikmati kopi hangat, baik itu bersama dengan keluarga dan semua sahabat sebagai cerminan dari budaya hidup masyarakat. Nah, sahabat pemirsa RRI.net, topik obrolan budaya pada malam ini kita angkat kopi Robusta Ambaidiru, kearifan lokal bagi masyarakat Yapen. Pemirsa RRI.net, untuk membahasnya saya sudah bersama kedua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Bersama saya malam ini ada Pak Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Amiruddin Kala SPMM, dan juga Mbak Agis ya. Iya. Enaknya dipanggil Mbak Agis saja. Mbak Agis saja. Enaknya dipanggil Mbak Agis. Selamat malam Bapak dan Mbak Agis. Ya, Selamat malam. Apa kabar? Ya, baik. Puji Tuhan, baik. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Nah, pemirsa RRI.net, untuk diketahui bahwa kopi Robusta Ambaidiru menjadi salah satu komoditas unggulan pada bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, saya ke Bapak dulu nih. Ya, silakan. Permisi ya Mbak Agis. Nah, ini bisa dijelaskan kepada pendengar pemirsa RRI.net ya, keberadaan kopi Robusta Ambaidiru dan sampai saat ini menjadi komoditas unggulan di Kepulauan Yapen. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah kopi Ambaidiru, tentunya kita semua tahu bahwa kopi Ambaidiru yang jenis Robusta itu pada mulanya itu adalah turunan dari masa Belanda. Masih ada zaman Belanda yang pada saat masuknya sending-sending di sini. Pada saat itu Belanda memperkenalkan tentang kopi ini. Nah, dan pada saat itu kopi yang ditinggalkan oleh Belanda itu sekitar 81 hektar. Nah, kemudian karena pada saat itu Papua masih di bawah pemerintahan Belanda, sehingga dalam hal pembinaan masih di bawah naungan pemerintahan Belanda. Kemudian pada saat Belanda meninggalkan Papua ini, itu menjadi suatu komoditi turun-temurun dari nenek moyang orang-orang yang ada di Ambaidiru. Nah, setelah perkembangannya, mulai tahun 1986, pemerintah daerah mengembangkan kopi Robusta ini dengan memasukkan berbagai klon atau jenis-jenisnya, diantaranya itu klon BP42 dan BP528. Dan paling santernya itu pengembangannya di tahun 2004. Nah, namun dalam perkembangan sampai sekarang, kopi Robusta di atas itu di Ambaidiru sudah bercampur baur klon-klonnya dengan banyaknya klon-klon, sehingga jenis atau hasil produksi dari kopi Ambaidiru itu sendiri sudah tidak murni satu klon saja, tapi sudah terjadinya persilangan, mungkin karena faktor angin, faktor semut atau burung yang terbang, sehingga terjadi perpaduan antara jenis kopi Robusta klon satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang ada sekarang. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kopi Robusta ini kan boleh dikatakan adalah kopi yang jenis yang tumbuhnya di dataran rendah. Nah, sehingga perlu penanganan yang sangat serius karena itu rentan rebah atau jatuh.
Itu saja untuk sekedar perkenalan masalah kopi di Ambediru. Baik, untuk ini untuk luas lahan kopi yang ditanami oleh masyarakat petani kopi sendiri ini hingga saat ini seperti apa, Pak? Iya Pak, untuk luas areal kopi robusta di Ambediru itu sampai sekarang itu seluas 98 hektar sekitar situ. Ya, dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Namun di sisi lain potensi lahan sebenarnya di Ambediru itu seluas 492 hektar. Cuma karena kita tahu bahwa wilayah pegunungan Momang dalam hal ini Ambediru itu termasuk kawasan hutan lindung. Nah, kemudian dari luas areal itu dapat kita pilih dari 98 hektar itu di Gunung Kakupi itu seluas 49 hektar dengan jumlah petani 113 orang. Kemudian untuk wilayah Gunung Paputung itu sekitar 28 hektar dengan jumlah petani 77 orang. Dan di Pegunungan Kitung itu sekitar 21 hektar dengan jumlah petani yang terlibat itu 50 orang. Baik. Iya. Ini dari luas lahan kopi sendiri yang disebutkan, ada berapa kelompok produksi kopi Ambediru saat ini, Pak? Iya. Untuk saat sekarang, ya, kalau kita kenal di atas itu kan ada 4 kampung. Cuma untuk kelompok tani kopi itu hanya 3. Itu kelompok tani Kitung, kelompok tani Paputung, dan kelompok tani Kakupi. Jadi 3 kelompok saja untuk yang bergelut dalam produksi tanaman kopi ini. Baik, ini Pak, selanjutnya ini seperti apa hasil produksi kopi robusta yang dihasilkan oleh petani, Pak? Ya, untuk berbicara masalah produksi atau produksi dari kopi robusta ini sendiri, itu ada 3 macam tahapan-tahapannya, mulai dari biji basah. Nah, itu dari bulan Januari sampai Oktober 2021 ini sebanyak 1.927 kilo biji basah. Kemudian untuk biji keringnya dalam bulan Januari sampai Oktober 2021 ini sebanyak 865 kilo kering. Nah, kemudian untuk bubuk yang kemas 700 gram itu dari bulan Januari sampai Oktober 2021 ini sebanyak 449 kilo. Nah, namun kalau kita perhatikan dari produksi kopi ini masih kurang, masih perlu ditambah. Karena secara budidaya sebenarnya untuk kopi robusta itu produksi per hektarnya itu harus 750 kg per hektar per tahun. Namun di atas di Ambediru baru mencapai 565 kg per tahun. Jadi kalau idealnya itu kan seharusnya di atas 750. Begitu. Baik, ini lalu untuk biasanya dipasarkan ya, nanti biasanya dijual dengan harga berapa? Baik itu biji kopi per kilonya. Ya, untuk biji kopi yang sudah disortir itu 75.000 rupiah per kilo. Sedangkan yang bubuk itu 150.000 per kilo yang itu dijualkan oleh petani karena ini dikelola oleh Koperasi Rimba Kakupi. Ya. Itu artinya untuk harganya. Harga per kilonya. Iya. Oke, baik. Nah, ini untuk bagaimana dengan fasilitas baik itu berupa alat produksi kopi, apakah sudah memadai sesuai dengan kebutuhan petani atau seperti apa? Ya, untuk fasilitas produksi kopi di Ambediru itu fasilitasnya masih kurang sebenarnya. Karena untuk mendapatkan mutu dan kualitas kopi yang baik diperlukan adanya unit pengolah hasil yang bagus pula. Di antaranya petani harus memiliki mesin pemecah buah pengupas biji basah. Petani harus mempunyai mesin pengupas biji kering. Petani harus mempunyai mesin sangrai. Begitu juga petani harus mempunyai mesin bubuk. Nah, kalau semua alat-alat ini ada, tentunya proses untuk penjaminan mutu dan kualitas dari produksi kopi di Ambediru itu tentunya akan bagus. Nah, kalaupun ada alat-alat yang dipergunakan sekarang itu masih tradisional. Dan baru-baru ini setelah saya melakukan pelatihan, kami di bidang perkebunan melakukan pelatihan petani di Ambediru 2 minggu yang lalu. Itu saya lihat peralatannya di sana sudah banyak yang rusak. Nah, yaitu perlu perlu pendampingan dan kami dari dinas mempunyai suatu kewajiban untuk memperhatikan hal itu dalam hal penyediaan alat pengolah hasil kopi di petani kita di Ambediru.
Baik, ini Bapak kalau dilihat dari hasil produksi kopi sampai saat ini terhadap produksi kopi Robusta, apakah sudah mampu untuk mensejahterakan petani? Ya, kalau berbicara masalah untuk mampu mensejahterakan petani dengan melihat produksi yang ada sekarang, ya mungkin kan tergantung dari kebutuhan dari setiap masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan produksi kopi yang ada di Ambediru sekarang itu, tentunya kita masih perlu melakukan suatu pendampingan kepada masyarakat tani kita di Ambediru, terutama dalam hal cara mengolah, cara memetik, serta bagaimana petani kita itu berusaha untuk memenuhi standar-standar pemasaran sehingga apa yang diinginkan oleh pasar itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, kita harapkan bahwa kopi Ambediru ini bisa menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Kepulauan Nyapen, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang pada titik akhirnya itu akan memajukan tingkat sumber daya manusia kita di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Lalu peluang pasar untuk penjualan kopi yang terpantau saat ini, Pak, seperti apa peluang pasarnya? Peluang pasarnya itu ya sangat besar karena kalau kita perhatikan pada saat expo kopi baru-baru ini di Sasana Krida Jayapura, bahwa kopi Ambediru kita ini kan sudah dikenal, malah termasuk urutan kedua di Papua setelah kopi dari Tiong. Nah, peluang-peluang ini tentunya merupakan suatu hal yang perlu kita terus tangani dan perlu kita terus perhatikan. Apalagi kita di Surui ini saja tingkat permintaan kopi itu sangat besar, apalagi dengan adanya kedai-kedai kafe kopi seperti Mbak Agis punya di lapangan Trikora. Kita perhatikan itu di mana-mana. Saya lihat masyarakat itu sangat cenderung untuk mencari kopi Ambediru. Nah, hal ini ada merupakan kebanggaan bagi kita dan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, peluang-peluang pasar ini jangan kita lepas, tapi mari kita berusaha untuk memenuhi dan berusaha untuk apa yang diinginkan oleh pasar itu harus kita terus upayakan agar bisa terpenuhi. Itu, Pak. Jadi ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Baik, Pak, ini terkait dengan produksi kopi sendiri. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh para petani kita? Ya, untuk masalah kendala yang dihadapi petani kita, sesuai dengan hasil pada saat pelaksanaan pelatihan kopi yang kami laksanakan di Kampung Dumamang, untuk saat sekarang itu kendala yang dihadapi petani kita itu tanaman kopinya terserang hama penyakit, diantaranya penyakit buah, penyakit batang dan ranting, dan ada pula yang karat daun. Nah, kendala-kendala ini dihadapi masyarakat petani kopi kita di Ambediru, sehingga pada saat pelatihan tersebut mereka mengharapkan agar bagaimana upaya dan usaha perhatian kita dari pemerintah dalam hal ini sebagai tanggung jawab kami di bidang perkebunan, agar tanaman kopi dari petani kopi kita di Ambediru ini bisa bebas dari hama penyakit itu. Karena apabila dibiarkan, maka seperti tadi adanya hama untuk bubuk buah, maka tentunya ini akan berpengaruh terhadap mutu dan kualitas biji kopi yang dihasilkan oleh petani kopi kita di Ambediru itu. Iya, jadi begitu, Pak. Lalu bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh petugas PPL sendiri di lapangan saat ini? Ya, karena melihat kondisi kita sekarang, PPL yang ada di Pegunungan Momang itu hanya 2 orang. Nah, jadi boleh dikata 1 orang itu harus mendampingi 2 kampung. 2 kampung ya. Nah, tapi walaupun dia 2 orang, tapi antusias dan kinerja mereka sangat besar. Karena dapat kita lihat, dia selalu terus melakukan pendampingan pada saat mulai dari cara membibitkan, melakukan pemangkasan. Begitu juga baru-baru ini dengan adanya sambung pucuk, mereka dibina terus. Jadi ya saya syukur karena PPL kita yang ada di Kampung Ambediru itu antusias dan selalu berusaha untuk mendampingi petani kopi kita itu dalam hal budidaya kopi. Ya, mudah-mudahan mereka diberi kesehatan
sehingga dia terus melakukan pendampingan ke petani-petani kita, terutama dalam hal budidaya maupun dalam hal pengendalian penyakit, panen dan pasca panen. Ya Pak, begitu. Ya baik, pemirsa RRI.net, ternyata nikmatnya secangkir kopi tidak senikmat proses penanaman hingga produksi. Nah, karena begitu banyak proses yang harus dilalui oleh para petani kopi kita. Nah, pemirsa RRI.net tidak ketinggalan dari ketinggian Ambai Diru, para petani kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Namun berkat kegigihan juga ketekunan baik dari petani kopi di ketinggian Ambai Diru, maka kopi Robusta dapat dinikmati oleh masyarakat Yapen bahkan sampai di luar Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, pemirsa RRI.net, saya juga akan berbincang dengan salah satu pengusaha kopi. Nah, di Serui, kopi ini banyak sekali digemar oleh berbagai macam kaula ya, baik muda sampai tua. Yaitu ada Mbak Agis Pranoto terkait dengan usaha Cafe Kopi Yoi yang dijalankan sampai saat ini. Namun kita akan kembali dalam bincang-bincang kita dalam obrolan budaya selepas pesan-pesan berikut. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Oke, pemirsa RRI.net, saya masih menemani Anda dalam siaran obrolan budaya malam ini. Saya ke Mbak Agis nih, Mbak Agis sebagai pengusaha kafe Kopi Yoi. Nah, Mbak Agis, ini berbicara soal kopi erat kaitannya dengan kebiasaan yang sudah membudaya ya bagi masyarakat Yapen. Nah, kebiasaan kumpul-kumpul keluarga sambil ngopi, ada istilah di masyarakat kita saat kumpul keluarga kalau minum kopi asik. Nah, demikian kebiasaan minum kopi sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat yang sulit dipisahkan. Nah, sementara di era milenial seperti saat ini, kopi tidak hanya dikonsumsi oleh para orang tua saja, namun juga dinikmati oleh para milenial atau kaum muda. Nah, ini terkait dengan usaha kopi Yoi yang dijalankan oleh Mbak Agis sendiri. Bisa diceritakan awal tertarik untuk berjualan kopi ini sampai akhirnya membuka sebuah kafe kopi Yoi ini sendiri seperti apa ceritanya? Untuk awal buka kafe kopi sendiri sih sebenarnya banyak usaha yang udah kita coba Pak. Juga ada pemirsa RRI.net di mana berada. Jadi awalnya tuh karena kita melihat tren di daerah barat itu tren kopi itu sudah menjamur sekali. Kita lihat kok rame ya begitu. Gimana kalau kita coba di Yapen, sedangkan di Yapen sendiri tuh punya kebun kopi yang luar biasa dan Yapen punya satu-satunya kopi Robusta di Papua gitu. Betul. Padahal kalau kita lihat Yapen ini kan
anak-anak mudanya juga kreatif banyak ya Pak gitu. Iya, Jadi kita betul. pengen nyerang ke situ. Jadi awal mula sih ya pengen mengembangkan kopi Ambediru ini begitu. Jadi ya kita coba untuk jual kopi, tapi pertama pas jual kopi ini nggak Ambediru Iya. gitu. Jadi kita datangkan dari kopi, boleh sebut merek nggak nih? Boleh. Boleh ya. Kopi Temanggung Pak dari Jawa Temanggung, Tengah. Jawa Itu kopi Tengah. robusta terbaik di Indonesia. Iya, Salah Indonesia. satu, Iya. iya, kopi Temanggung dari Jawa Tengah kita datangkan. Habis itu langsung kita coba, ternyata rasanya enak. Teman-teman dari luar Papua tuh nanya, Ambediru tuh ada loh, kita coba deh. Iya. Pas kita coba, kita kirim kemana-mana Pak, mereka olah, ternyata enak juga sebetulnya. Jadi dari situ langsung ya udah kita buka usaha kopi di Yapen. Awalnya sih memang 2015 sudah ada Pak, 2015 sudah ada 2015. pengusaha kopi. Waktu itu dokter, saya lupa dokter siapa namanya, nggak terlalu jalan ini. Akhirnya 2018-19 kita mulai opening lagi. Iya. Pas saya juga bawa barista dari luar waktu itu. Nah, udah dengan cara pendekatan-pendekatan, pikirku nih cuma anak-anak muda, orang-orang kantoran aja Pak. Ternyata dengan cara yang halus enak, akhirnya banyak yang mau juga. Nah itu awal mula sih bikin kopi, memberdayakan petani juga sama kopi kita gitu sih. Ya baik, ini Agi sendiri kalau di Cafe Kopi Yoi, jenis kopi yang dijual jenis kopi apa saja? Kita robusta sama arabica, gitu. sama Kalau robusta ya. kalau arabica sama robusta kita dari awal buka kita udah buka. Cuma kalau untuk robusta memang peminatnya banyak sekali ya Pak. Iya, Karena itu banyak. lebih dipakai untuk kopi susu. Ya. Kopi susu, kopi tubruk kebanyakan robusta, Robusta, yaitu ya. yang jenis Ambediru punya. Ambediru. Kalau arabica banyak yang suka tapi jarang karena arabica ini lebih dikonsumsi tidak menggunakan gula. Ya. Tidak yang manis gitu. Cuma kalau mungkin Kak Hans atau Pak Amiruddin pernah coba teh pas diminum ada aroma melati. Nah, kopi juga tuh ada rasa-rasa aromanya. spesialnya. Kopi ada aroma pisang, kopi ada aroma buah yang lain, nanas gitu. Berarti ini banyak aromanya ya? Banyak, termasuk Ambediru juga Jadi vanili ya Pak ada- ya, iya, vanili. vanili ada. Gitu. Baik. Robusta arabica sih ke situ. Ini untuk bahan kopinya sendiri didapat langsung dari petani kopi atau seperti apa? Kalau yang dulu kita pakai kopi dari luar ya. Ada beberapa kedai kopi di daerah Jogja yang kita ambil untuk drop ke Serui gitu. Baik. Setelah setahun ini baru kita coba untuk pakai Ambediru. Ambediru kita langsung gaskan ke petaninya gitu Pak. Iya, langsung masuk. Itu pun nggak langsung ke petaninya Pak, langsung Iya, langsung koperasinya iya dulu. koperasi dan Berarti kita lewat banyak- koperasi dulu Iya. ya? koperasi agak sulit sih sebetulnya. Begitu. Baik, ini dibeli dalam bentuk bubuk atau biji kopi untuk bahannya sendiri? Kalau untuk kita selang-seling. Selang-seling ya. Kadang kopi biji, kadang kopi bubuk. Kalau mau yang lebih awet tahan lama, kita biasa pakai kopi biji, kopi Biji biji ya. yang belum dimasak. Jadi kita masak sendiri Pak. Kita roasting sendiri. Kalau kopi bubuk juga kita pakai begitu. Nah ini Mbak Agis, sekali beli, sekali dibeli bahannya berapa rupiah dari petani biasanya? Karena mungkin sering ngambil ya. Tadi kata Pak Kabit menyampaikan 75.000. Memang kita dapatnya segitu sampai 80.000 Pak per Iya, kilo. 80.000. Cuma kita bukan menyepelekan biji kopi Ambediru ya. Cuma kita bilang ini masih banyak yang defect. Defect Ya, tuh yang defect rusak ya, gitu ya masih Pak. rusak, itu yang Masih banyak yang terhama rusak. tadi itu. Jadi kita pendekatan ke petani banyak yang mau ngambil tapi tidak harga segitu. Biasa Ya. kan kalau robusta harganya 40-50 ya 40, Pak. iya. Segitu. Ini udah tinggi sekali. Itu khusus kopi arabica nih kalau yang harga segitu. Iya. Akhirnya kita nego dengan petani dapatnya 55.000 asal continue gitu. Jadi 55.000 per kilo gitu. Nah ini untuk stoknya sendiri berapa habis per sak atau per karungnya sendiri? Setelah pandemi atau sebelum Setelah pandemi ini? pandemi. Kalau sebelum pandemi bisa sampai 30 kilo. 30 kilo seminggu. Bisa 30 itu. kilo seminggu. Itu kalau sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini ya Kak Hans tahu sendiri lah gimana kan. Kondisinya seperti apa? Dibanting sama pandemi Pak. Jadi seminggu bisa cuma kadang 3 kilo 4 kilo lah gitu. Ya baik, ini Mbak Agis sendiri ya, secangkir kopi dijual dengan harga berapa? Kalau kopi varian sih. Kalau Varian untuk kopi ya. susuan kita kasih range harga 15.000-an. 15.000 sih. 15.000 Paling murah ya, 15.000. paling murah. Gitu. Paling mahalnya? Paling mahal bisa sampai ada 30-35 tergantung 35 ya, campurannya gitu. Benar. Baik, untuk kopinya sendiri diracik sendiri oleh barista atau seperti apa ini, Mbak Ya Agis? kita datangkan barista kan. Dari barista ya. Barista Mm-mm. tetap barista yang ngeracik semua minuman kopi. Dan tentunya kalau minuman kopi ini
banyak sekali yang bisa kita olah gitu loh. Jadi memang harus Baik. penuh-penuh ketelitian juga dari baristanya. Berarti harus selalu teliti ya. Teliti dong. sekali. Gitu. Harus Salah itu. masuk sakit perut ya Pak. Sakit perut, betul. Gitu. Oke, baik kalau dilihat dari minat pelanggan ya, ini ada berapa tenaga yang dipekerjakan untuk melayani permintaan dari setiap pelanggan? Aduh nanti saya sombong lagi Pak. Nggak enak. Tidak ada apa-apa. Nggak apa-apa Oke. ya. Nggak apa-apa, Kalau nggak apa-apa, untuk tidak. bisnis kopi sendiri, puji Tuhan di alun-alun Dawai sama satu di KPR Pak KPR. gitu. Ini sekarang kita memanfaatkan sekitar 8 orang. Sementara 8 orang dulu kan. Jadi di sisi lain juga kita bisa ya mudah-mudahan berkontinu terus membuka lapangan pekerjaan Ya, baru lapangan nih pekerjaan baru buat di buat Koyape. anak-anak. Ini rencana ke gitu. depan ya. Rencana ke Iya, depan depan. gitu. Lapangan kerja baru. Iya, untuk Pak, betul masyarakat sekali. kita di apa yang anak Betul, muda Pak. kita. Dari sebiji kopi ya Pak. Sebiji kopi. Baik ini Mbak Agis sendiri untuk minum kopi di era milenial seperti saat ini banyak varian rasa ya. Nah untuk kopi Yoi sendiri nih Mbak Agis, menu kopi seperti apa yang ditawarkan kepada penikmat kopi saat ini? Oke, kalau boleh jujur sih Kak Hans dan juga teman-teman RRI Net, budaya ngopi ini belum ada di Yapen. Iya. Belum ada seperti yang di daerah Jawa. Kalau yang kita lihat bangun pagi ngopi itu tuh belum ada sama sekali. Hanya sekedar lifestyle gitu, gaya hidup. Jadi bukan budaya gitu kan. Kalau akhir-akhir ini mungkin kita lihat masih range-nya anak-anak muda yang anak-anak orang-orang kantoran dan penikmat kopinya hanya yang kopi susu, kopi pakai gula masih pakai gitu-gitu gula ya itu. Pak. Gitu itu pun siang sampai malam juga jarang-jarang gitu. Iya. Tapi kalau untuk penikmat kopi-kopi yang varian-varian kayak ada kopi susu campurannya apa gitu, udah lumayan banyak sih di sini. Apalagi kan kedai kopi di Serui bukan hanya satu aja ya, Iya. udah banyak banget. Jadi ya semoga dengan adanya beberapa kedai kopi di Serui, tren ngopi muncul, budaya ngopi semakin naik. Jadi jangan budaya yang lain minum yang Iya, lain yang gitu. lain, betul. Jangan yang lain ya Pak Iya, gitu. betul. Jadi ini diikuti budaya juga ya. Ya, betul. Iya, Harus, jangan sampai harus. budaya yang itu dipertahankan, budaya ngopi Dipertahankan. dimajukan Iya, gitu. jangan. Nah, Mbak Agis ini biasanya yang suka nongkrong di kafe kopi Yoi sendiri kalangan mana saja nih? Banyak sih Banyak ya? gitu. Pelajar ya puji Tuhan juga ada beberapa pejabat gitu. Pak Bupati juga sangat mendukung loh. Makanya beberapa kali Pak Bupati dan muspida lainnya sering nongkrong juga gitu. Pelajar juga, orang tua, anak-anak juga banyak ya. Tadi Pak Kabit bilang terkenal ya Pak. Terkenal. Gitu. Jadi semua kalangan ya. Semua kalangan. Semoga bisa mendompleng lah kopi di Yapen gitu. Asik. Baik, Mbak Agis untuk pengamatan Bu Agis sendiri ini, Mbak Agis sendiri ya sebagai pengelola kopi Yoi biasanya pelanggan itu datang pesan kopi sendiri atau pesan langsung atau pergi atau memilih minum di tempat sambil ngumpul dengan teman-teman ngerumpi atau lain. Nah itu Ya, ini. kalau budaya nongkrong belum ada di Serui gitu. Saya kurang tahu kenapa sih, tapi kalau di tempat-tempat lain sudah mulai budaya nongkrong tuh sudah ada. Jadi kayak ada suatu tempat yang baru, entah itu kafe atau mungkin tempat-tempat nongkrong yang lain lah. Budaya nongkrong tuh udah ada, duduk sambil cerita, ngobrol, diskusi itu udah biasa. Tapi kalau di Serui ini belum ada yang seperti itu. Tempat itu contohnya kayak gini ya. Aduh, kopi itu rame, kita nggak jadi nongkrong deh, nggak jadi duduk, bungkus aja bawa pulang. Nah, kayak biasa-biasa begitu. Jadi interaksi sama orang, sosialisasi sama orang belum ada sih di sini. Budaya nongkrong juga belum ada. Tapi kalau setelah pandemi ini, memang kebanyakan orang-orang nggak berani nongkrong juga gitu kan. Bungkus bawa pulang kayak gitu Ini aja. sesuai pengamatan Mbak Agis Iya, sendiri. aduh susah. Jadi pemirsa Renet ini sesuai pengamatan Mbak Agis sendiri seperti yang sudah dijelaskan. Nah, Mbak Agis kalau sehari biasanya habis berapa cup kopi? Jujur atau enak didengar nih jawabannya? Ya. Yang jujur ya. Dua-dua aja. Sebelum pandemi bisa sampai 50 lebih, 50 lebih cup. Tapi setelah pandemi ini, apalagi banyak sekali kafe-kafe kopi, kedai kopi yang Kedai udah kopi yang muncul ini. muncul yang menjamur ya. Menjamur. Kita harus inilah pinter-pinter berinovasi sebenarnya ya. Mencukupi lah sebenarnya gitu. Yang penting mencukupi ya Mbak Agis. Betul. Nah ini berapa penghasilan yang diperoleh dari usaha kopi sendiri Mbak Agis? Berapa penghasilan? Penghasilannya mencukupi juga, mencukupi untuk teman-teman. Ada lebih-lebih nggak? Nanti dibagi. Nanti bagi saja. Mencukupi lah, masih bisa beli kopi Ambai Diru lah. Begitu. Jadi ada stoknya untuk beli kopi Ambai Diru kembali. Ada pasti. Ini ada tidak kendala yang dihadapi oleh Mbak Agis sendiri ini terkait dengan stok kopi lokal? Nah pas kebetulan ada Pak Kabit saya jadi Ya, mau ya, curhat nih ya, Pak. tidak apa-apa ya, silakan betul. supaya masukan bagi kami juga di bidang perkebunan. Pak, Baik. jadi kita tengah berjuang Pak, teman-teman Iya. kopi di Iya. Yapen ini banyak sekali Pak, kita ada komunitas barista Serui Pak. Iya.
di Yapen ada beberapa orang. Kita ini pengen mendongkrak kopi Ambaidiru gitu, dan ada juga komunitas Mari Berbagi yang terus berupaya untuk memperkenalkan kopi bubuk nih Pak. Yang Ibu Erni nih betul, izin Ibu ya. Gitu. Kita tengah bersemangat untuk mempromosikan Ambaidiru. Ambaidiru sudah masuk ke Istana Merdeka Pak. Terus sudah terkenal juga di Jayapura. Nah, susahnya ini Pak, komitmen dari petani sih sebenarnya. Yang kita rasakan langsung ya, kita berkomunikasi sama mereka. Komitmen petani itu susah. Ketika kita minta, oke minggu ini kita minta 30 kilo ya. Mereka tidak menghadirkan itu untuk kita Pak. Seperti itu. Mereka memang kesusahannya tadi seperti yang tadi untuk menyortir dan lain-lain. Nah, jadi harapannya sih juga mungkin Bapak bisa memberikan sebanyak-banyaknya inilah Pak, semacam pendampingan dan motivasi. Nah, motivasi untuk mereka Pak. Padahal kita sudah punya Kopioi sendiri sudah punya pelanggan untuk bukan biji ininya ya Kak Hans, bukan biji yang udah masak ya. Ini biji mentahnya loh. Biji mentahnya tuh udah ke Sorong, Pap Biak, Jayapura, Nabire sama Waropen Pak. Ini kemarin pas di-cut sama petani mereka udah bingung juga. Kita juga udah bingung Pak gitu. Betul. Jadi ya susahnya sih komitmen dari petani untuk terus membiarkan ya. Bahasa kasarnya sih Kopioi jadi tengkulak gitu sih Pak, penadah Pak. Penadah gitu. Susahnya sih SDM petani. Gitu ya. Betul. Baik pemirsa RRI.net, saya masih berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita ya dalam obrolan budaya dengan topik Kopi Robusta Ambaidiru, kearifan lokal bagi masyarakat Yapen. Baik, pemirsa RRI.net, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI.net bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau.
karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Baik pemirsa RRI Net, saya masih menemani Anda dalam siaran obrolan budaya malam ini. Dan masih bersama kedua narasumber kita, ada Bapak Amiruddin dan juga Mbak Agis. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat sekali. Masih. Ya baik, saya langsung saja ke Bapak Amiruddin. Pak Amiruddin ini kalau tadi sudah disinggung oleh Mbak Agis sendiri ya, bahwa dalam sehari sekian cup kopi habis terjual. Nah itu artinya ada begitu banyak penikmat kopi yang siap menghabiskan sekian rupiah, baik itu menikmati kopi Robusta Ambai Diru. Iya betul. Nah ini melihat dari antusias masyarakat penikmat kopi di Kepulauan Yapen ya, seperti apa upaya dinas sendiri untuk mendorong para petani kita agar meningkatkan produksi kopi lokal di Ambai Diru sebagai produk unggulan Kepulauan Yapen. Silakan Pak. Iya, baik. Untuk meningkatkan produksi dari kopi Ambai Diru, tentunya kami dari dinas itu terus mendorong untuk melakukan perawatan pemeliharaan melalui seperti apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bidang perkebunan. Kita adakan intensifikasi kopi, yaitu melalui cara merawat, cara mengendalikan hama. Kemudian yang terutama seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Agis tadi, bahwa masih banyak kualitas atau mutu dari biji kopi di Ambai Diru itu belum memenuhi standar. Nah, itu karena pada saat pemetikan, mulai daripada saat pemetikan buah, kadang hijau, yang kuning, merah, itu masih tidak diperhatikan. Nah, oleh sebab itu, maka tentunya ini adalah merupakan suatu tugas kami untuk di bidang perkebunan untuk memberikan inovasi kepada masyarakat petani kopi di Ambai Diru untuk terus merawat kebunnya. Nah, kemudian dalam hal ketersediaan seperti yang Mbak Agis tadi sampaikan, bahwa terjadi kekurangan dalam hal kebutuhan, memenuhi kebutuhan dari KP-KP dan penikmat kopi ini. Nah, makanya kami dari bidang perkebunan terus berupaya, salah satunya adalah berupaya untuk bagaimana caranya sehingga produksi itu cepat ada, artinya banyak. Nah, kemudian langkah-langkah yang kedua pula yang sering kita lakukan, karena kalau tanaman kopi itu kita mulai tanam dari biji, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang lama baru bisa menghasilkan buah. Nah, sehingga kita melakukan satu program yang namanya sambung pucuk. Ya, sambung pucuk ini tanaman kopi itu bisa cepat berproduksi. Nah, cuma kendala lain juga di Ambai Diru karena ini mempertahankan budaya mereka. Tanaman-tanaman di Ambai Diru itu kan tanamannya sudah tua, sudah zaman Belanda, yang otomatis ya produktivitasnya juga kan semakin menurun. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu kebetulan ada dari PPL dan Kepala Kampung Manaining. Ya, dia berminat untuk mengembangkan kopi Ateng. Nah, katanya saya tanya apakah tanamannya lama itu mau dimusnahkan atau gimana, bilang tidak. Dia mau buka lahan yang baru. Nah, itu langkah pertama ya, syukur. Nanti kami fasilitasi mudah-mudahan di tahun 2022 itu bisa terpenuhi. Kemudian langkah yang kedua, karena melihat usia tanaman kopi ini sudah tua, maka kami merencanakan penanaman di sela-sela tanaman yang ada sekarang. Nanti setelah ini persiapan untuk berproduksi, baru tanaman yang sudah tua ini ditebang, jadi tidak menghilangkan yang ada. Ya, jadi tetap juga dipertahankan cita rasa atau apa yang ada di kopi-kopi yang sudah lama yang zaman Belanda itu. Ya, kita hanya anukan saja di sela-sela tanaman yang ada sekarang, kita tanam yang baru lagi sambil menunggu tanaman ini yang baru tanam berproduksi, baru kita ambil langkah untuk tanaman yang sudah tua. Ya Bapak, ini Bapak Amiruddin, ini untuk kopi Ambai Diru sendiri merupakan kearifan lokal bagi masyarakat Yapen ya. Nah, secangkir kopi menghadirkan cerita tapi juga tanda. Nah, ini merupakan kebiasaan yang hidup di masyarakat kita sampai saat ini. Nah, Bapak, ini apa pendapat Bapak baik itu mengenai produk kopi Robusta Ambai Diru yang dikelola oleh Cafe Kopi Yoi?
yang dikelola oleh Mbak Agis nih. Iya. Kalau persoalan pengolahan kopi robusta yang dikelola oleh KPKP, ya termasuk yang dikelola oleh Mbak Agis, tentunya ini adalah merupakan suatu hal yang sangat positif bagi petani Ambediri itu sendiri. Karena itu adalah merupakan suatu wadah atau media untuk mempromosikan kopi Ambediri itu sendiri. Karena misalnya ada tamu-tamu dari luar menikmati sajian-sajian kopi Ambediri yang ada di Kota Serui, maka begitu dia keluar kan pasti dia akan menceritakan, di sana saya habis minum kopi nikmat begini-begini. Akhirnya itu ada merupakan media untuk memasarkan dan memperkenalkan kopi Ambediri ini di taraf-taraf yang lebih luas lagi. Nah, dengan sendirinya apabila ini terwujud, maka pasti penikmat-penikmat kopi ini akan mencari kopi itu sendiri yang pada titik akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kopi kita di Ambediri. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Semakin banyak sebenarnya kopi-kopi KPKP, kedai-kedai kopi yang membuka dan memanfaatkan produksi kopi Ambediri ini, maka tentunya lebih bagus. Karena merupakan media untuk promosi. Jadi sarana juga ya, sarana promosi. Nah, tugas kami bagaimana meningkatkan produksi. Jangan sampai permintaan banyak baru ketersediaan bahannya kosong. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami di bidang perkebunan. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ini saya juga langsung ke Mbak Agis juga sebagai pengusaha kopi Yoi. Nah, ini peluang pasar untuk bisnis kopi menurut Mbak Agis sendiri seperti apa? Melihat peluang pasar nih yang ada. Kopi itu nggak ada matinya sih, tidak ada matinya. Baik dari pengolahan biji kopi, dari jual menu racikan kopi itu nggak ada matinya. Tapi kalau untuk peluang pasar di Papua udah mulai meningkat ya Pak ya. Udah hampir 70% di Papua semua pasti sudah ada kedai kopi atau kafe kopi, baik itu rumahan maupun yang mewah besar gitu ya Pak. Gitu. Dan saya lihat sih memang perkembangan dunia kopi semakin maju gitu loh, semakin maju. Cuma ya ketersediaan kopinya aja sih. Apalagi Vietnam itu kan lagi menutup ekspor kopi ke seluruh dunia. Gitu. Dan sekarang memang lagi dicari. Apalagi yang Ambediri kemarin katanya Kadin udah pegang untuk masuk Eropa ya Pak. Semoga aja mampu Pak. Mampu. Gitu, semoga aja bisa gitu ya Pak, benar-benar. Tapi memang nggak ada matinya sih kalau kopi ini gitu. Mbak Agis ini melihat minat dari penikmat kopi sendiri yang semakin banyak ya sampai saat ini. Nah, ini rencana kedepannya terkait usaha kopi Yoi sendiri seperti apa rencana kedepannya? Kita rencana ke depan sih masih memang bermain di racikan kopi. Kita sudah melangkah satu step ke proses penjualan biji kopi juga. Penjualan biji kopi yang sudah kita drop tadi ke daerah Sorong, Nabire, Biak, Jayapura sama Waropen. Yang itu Pak, dari 5 lokasi itu. Jadi kami dari awalnya cuma jualan racikan minuman kopi, sekarang udah beralih ke berjualan biji-biji kopi seperti itu. Dan kedepannya mungkin kembali lagi kita bisa terus memperkenalkan kopi Ambediri ya Pak ke seluruhnya. Dan kalau memang bisa menjadi PAD untuk Yapen juga ya Pak kan ya. Lebih bagus lagi. Untuk Yapen biar tol laut pulang bawa kopi gitu Pak. Jangan datang pulang kosong. Kosong tantangan bagi kita. Kedepannya sih itu ya. Gitu harapan aja. Kita begitu semua. Cabang di mana-mana juga. Ya, betul. Itu harapan juga ya. Harapan. Ya Mbak Agis, ini selain kafe kopi yang di Kopi Yoi ya, yang di yang saat ini Mbak Agis lagi kerjakan, ada juga kafe kopi lainnya. Nah, ini yang menjamur saat ini ya, kafe kopi lain banyak sekali yang menjamur. Nah, seperti apa trik yang dilakukan oleh Mbak Agis sendiri untuk mendapatkan pelanggan kopi yang baru tapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Oke, kalau tadi Pak Kabit sudah sampaikan, kopi itu pasti akan menemukan penikmatnya sendiri, gitu, walaupun udah menjamur di mana-mana. Tapi intinya sih saya katakan ke teman-teman, kalau namanya cafe shop atau coffee shop itu tidak hanya dari cita rasanya aja, beberapa faktor menentukan, dari pelayanan, keramahan, kekerabatan pasti pengaruh. Dan kalau untuk Kopi Yoi sendiri sih tetap mempertahankan
cita rasa tentunya dan juga mungkin kedekatan bersama pelanggan aja sih, lebih ke situ. Lebih Itu ke aja situ sih. ya. Nah, ini untuk harapan Mbak Agi sendiri kepada pemerintah terkait ketersediaan dari produk kopi lokal, baik kopi Ambai Diru ya, untuk kelancaran usaha dari Mbak sendiri. Selain itu juga ikut mempertahankan budaya ngopi di kalangan milenial saat ini. Harapan Mbak Agi seperti apa? Kalau mungkin bisa sering-sering aja sih Pak Habib bikin event untuk kopi Pak Iya, gitu, betul. melibatkan setiap Melibatkan. setiap anak-anak barista atau enggak kopi untuk dihadirkan di setiap kegiatan gitu Iya, Pak. Kita juga iya. tuh butuh dukungan pemerintah untuk hal itu, selain dari ketersediaan kopi juga Pak yang semoga bisa komitmen begitu. Iya, mudah-mudahan bisa. Pemerintah juga bisa memberikan ruang untuk teman-teman pengusaha kopi, ada event-event yang mungkin nanti bisa mengundang tamu dari luar. Iya, Kita kenalin nih kira-kira beberapa ini. kopi Ambai Diru dan juga beberapa teman-teman yang udah berbisnis kopi. Itu aja sih. Gitu. Ya, untuk Pak Amiruddin juga harapannya seperti apa? Apa harapan Bapak kepada para petani kopi Ambai Diru kita terkait dengan mutu serta peningkatan produksi kopi sebagai komoditas unggulan kearifan lokal di Kepulauan Yapen ini? Jadi harapan kami kepada para petani kopi, khususnya yang ada di Ambai Diru, kami minta supaya tanaman-tanaman kopi yang ada sekarang terus dirawat, terus dipelihara. Kemudian apabila ada kendala-kendala di lapangan yang dihadapi, misalnya adanya serangan hama, penyakit, atau ada hal-hal lain dalam hal pengolahan panen dan pasca panen, jangan diam, tapi secepatnya dilaporkan ke PPL. Nanti PPL akan laporkan ke dinas, dan kami dari dinas akan mengambil tindakan agar kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat itu, petani kopi kita itu bisa teratasi. Karena terutama dalam hal yang pasti perlu pembinaan itu dalam hal sortir. Karena kadang kami perhatikan bahwa petani kopi kita itu masih mencampur antara yang dipetik muda, yang matang dengan itu. Akhirnya itu menyebabkan seperti apa yang tadi Mas Agis, Mbak Agis. Nah, dia sampaikan di situ, harganya pasti akan turun karena tercampur antara yang mutunya bagus dengan yang tidak. Nah, tentunya ini adalah merupakan harapan-harapan kita, dan ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami di bidang perkebunan untuk terus memotivasi petani kopi agar selalu jangan ragu untuk merawat kebunnya, jangan ragu untuk merawat kopinya, karena tentunya ini adalah merupakan suatu prospek yang sangat besar dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ya, tentunya ini harapan kita semua supaya dia terus melakukan pemeliharaan. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa masyarakat kita itu membutuhkan semacam pemahaman yang secara profesional dalam hal mengetahui tentang standarisasi kopi itu bagaimana, misalnya supaya bisa menjadi komoditi yang bisa diekspor. Nah, tentunya ini merupakan suatu hal yang potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan guna meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat petani kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, khususnya petani kopi yang ada di Pegunungan Momang secara umum. Itu saja, Pak. Baik pemirsa RRI.net, secangkir kopi yang kita beli hasilnya dapat mengabulkan dapur pengelola kafe kopi. Namun maka sekilo biji kopi mampu mensejahterakan petani kopi kita di ketinggian Ambai Diru, distrik Kosiwo. Nah, selebihnya banyak canda dan tawa akan terdengar mulai dari rumah kedai-kedai kopi sampai pada kafe kopi. Nah, mari budayakan minum kopi Robusta Ambai Diru sebagai kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, karena secangkir kopi dapat mempererat kekerabatan antara saudara bersaudara semua yang berbeda suku dan budaya di Kepulauan Yapen. Nah, pemirsa RRI.net, akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dari kedua narasumber kita yang sudah hadir malam ini, Pak Amiruddin Kala SPMM dan juga Mbak Agis. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan sampai di sini kebersamaan kita pemirsa RRI.net dalam obrolan budaya RRI.net produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai, sampai jumpa dan selamat malam. Malam. No musiba ya, güey, corrie.
sanyana kasoto kasawa munebo woroibo bueno Air humano,